ya. Saya kasih tahu ya, waktu pertama kali, jadi awal pertama kali saya join ya, saya waktu itu istri saya yang saya cemplungin dulu ya, karena saya masih ada tugas, saya nggak bisa ninggalin kan. Akhirnya istri saya ya, istri saya orangnya introvert teman-teman, jadi orangnya itu pemalu banget. Nah, waktu dia datang pertama kali ke Gedung Jaya, saya selalu antar teman-teman. Jadi saya, karena kan saya kerja dari Senin sampai Sabtu ya, sedangkan saya cuma punya istirahat hari Minggu kan ya. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kalau istri saya berangkat training saya anterin, pulang saya juga jemput gitu ya. Senin Sabtu selalu seperti itu. Nah, setiap kali Sabtu sama Senin ya, dia tuh selalu cerita sama saya, tadi yang ngomong namanya Pak ini ya, Pak Denny Utama Hartono, udah sekian ratus juta ya. Tadi yang ngomong namanya Pak Jeffrey, udah sekian ratus juta. Tadi yang ngomong sama namanya ini, pokoknya cerita terus. Terus terang teman-teman, saya tuh nggak percaya. Awalnya nggak percaya ya, saya kan hanya dengar dari teman saya itu ya, saya nggak percaya. Nah, suatu hari istri saya ngomong sama saya, mau tahu kenapa saya datang ke NBO? Mau tahu teman-teman? Mau tahu? Yang pertama dia ngomong gini, kamu mah hebat. Kok nggak hebat? Kamu sales boleh dikasih penghargaan terus, tapi kamu mah jual barang yang ada. Maksudnya jual barang kelihatan ya. Kalau hotel kan kelihatan, ini kasurnya dari King Coil lah, harganya berapa puluh juta, ininya apa fasilitasnya. Kamu nggak hebat, yang hebat orang asuransi. Kenapa hebat orang asuransi? Kalau orang asuransi jual barang tapi nggak kelihatan, bisa jual. Buktinya gue bisa jual, lu nggak bisa. Jadi lu kalah sama gue. Pertama ngomong gitu, yang pertama. Yang kedua yang dia ngomong gini, yang ngomongnya terus gini, kamu kan orang marketing, kamu kan orang hebat di kantor, kamu kan di trainingin di kantor, tapi kan kamu belum pernah melihat dunia luar. Mungkin datang aja lah ke NBO, siapa tahu ini berguna ilmunya buat kantor lu. Bilangnya begitu. Jadi terus terang teman-teman, saya datang ke NBO ya, karena saya cinta sama istri saya, campur takut dikit sih sebenarnya ya. Saya datang ke NBO ya, duduknya di depan teman-teman, duduk di depan ini, belum pakai slide seperti ini. Jadi Pak Denny waktu itu ya ngomong pakai ini apa sih namanya, flip chart. Dia bicara ya, wah bicara ya, 5 tahun 100 juta. Terus terang saya waktu pertama kali jadi agent ya, saya sudah pakai jas lengkap teman-teman. Begitu datang kan koridornya Gedung Jaya sempit ya, begitu datang banyak banget orang di situ kan. Ada yang bilang tuh, Pak mohon maaf Bapak udah jadi AM ya. Pertama kali dibilang gitu, Bapak sudah jadi AM ya. Iya. Baru pertama kali datang di mana jadi AM kan. Saya duduk di deretan depan, Pak Denny cerita gitu ya. Nah teman-teman, saya orangnya rada-rada nggak percayaan. Jadi waktu itu dikenalin beberapa leader yang sudah sukses gitu ya. Saya keluar ke toilet. Nah ke toilet, waktu di toilet saya nanya sama beberapa leader gitu ya. Saya bilang, Mas udah berapa lama di sini? 2,5 tahun lah Pak. Oh, sekarang boleh tahu nggak berapa, sekitar berapa 2,5 tahun itu? 60 juta Pak. Hah? Saya udah bekerja 14 tahun. Saya baru punya income 35 juta. Dia baru 2,5 tahun di sini, berapa tadi teman-teman? 60 juta. Saya mau serius gitu loh. Bapak mau lihat komisi saya juga boleh? Oh enggak, saya pengen tahu aja gitu kan. Terus saya nanya kan sama bapak-bapak, waktu itu dia GM di 2 perusahaan dan resign. Nah, terus saya nanya, Pak boleh tahu nggak Pak? Katanya Bapak dulu eksekutif ya Pak ya, GM dari 2 perusahaan. Pak boleh nggak kalau misalnya saya tahu berapa lama di sini? Dia bilang 2 tahun, hampir 3 tahun. Oh Pak boleh tahu nggak Pak berapa sekarang? 85 juta deh. Hah? 85 juta? Waduh, langsung udah GPS ya kan? Dia baru sekitar. Nah waktu itu dia bilang, Bapak maaf udah bekerja di luar udah berapa lama? Sekitar 27 tahun. Berapa Pak waktu jadi GM terakhir? 25 juta. Hah? 27 tahun 25 juta, sekarang belum 3 tahun 85 juta. Waduh, makin GPS saya. Nah terus saya nanya sama cewek, tapi jangan ngeres ya, udah keluar dari toilet tanya-tanya ya. Bukan di toilet, bukan ya. Terus dikasih tahu istri saya lagi naik toilet, keluar ya. Saya bilang, Ci udah berapa lama di sini? 3 tahun lewat 3 bulan. Oh berapa sekarang Ci? Ininya income-nya 125 juta. Modal teman-teman. Saat itu teman-teman saya benar-benar terpukau, benar-benar ini luar biasa, ini bisnis harus saya lakukan. Semenjak itu saya benar-benar serius di Prudential teman-teman. Ya, luar biasa. Nah, teman-teman, belief macam-macam ya. Percaya itu macam-macam teman-teman. Anda bisa percaya, Anda tadi beberapa leader teman-teman boleh nanya, ada buktinya. Tadi di depan ada beberapa mobil Mercy, itu kan buktinya teman-teman ya. Dulu zaman saya belum terlalu banyak teman-teman, itu aja udah percaya.
Percaya itu teman-teman tahu nggak artinya apa percaya? Ya saya percaya, saya percaya, saya percaya, tapi di mulut doang. Percaya itu harusnya bukan di mulut doang. Teman-teman, kalau orang percaya di mulut doang itu berbahaya. Ya, contoh nih, contoh ya. Orang yang sholat terus, harusnya dia berbuat tidak baik, enggak? Harusnya tidak boleh dia tidak berbuat tidak baik kan? Harus berbuat baik terus. Kenapa? Karena percaya dong kalau Tuhan di sebelahnya dia terus, bener nggak? Kan Tuhan sedekat urat nadi kita, bener nggak? Harusnya kalau dia melakukan itu harusnya, tapi kenapa nggak begitu? Kenapa nggak banyak orang seperti itu? Jadi hanya seremonialnya doang gitu. Kenapa? Intinya dia nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Bener nggak? Dia mungkin sholat karena nggak enak. Ntar teman gue bilang, nggak, gimana? Gue kan tokoh masyarakat, gue kan anggota DPR, gimana dong? Nggak percaya. Kalau nggak sholat bagaimana? Ya kan? Percaya ini seperti cerita begini teman-teman. Ya, ada cerita apa sih namanya, sebuah ceritanya anggota parlemen ya, mau ke daerah ya, ada pakai helikopter yang muatnya isinya 10 penumpang, ya kan, bersama pilot berarti ada 11 penumpang. Jalan gitu ya, tiba-tiba karena suatu cuaca yang jelek tuh jatuh itu helikopter. Dicari helikopter itu ya, dicari semua sama tim SAR 2 hari nggak ketemu ya. Begitu hari ketiga ternyata ada, untungnya ada di atas bukit gunung ya, di atas gunung gitu, naik ke atas gitu ya. Ternyata begitu sampai puing-puingnya ada, tapi nggak ada mayatnya satupun, tapi ada gundukan tanah yang kayak baru gitu, kayak orang baru dikuburkan. Nah ternyata ada petani di situ. Petaninya ditanya, Pak, mohon maaf, Bapak melihat ini kan pesawatnya di sini, Bapak melihat mayat-mayat yang ini nggak? Oh, lihat, sudah saya kuburkan. Loh, kok dikubur Pak? Mohon maaf, apakah Bapak yakin kalau mereka sudah meninggal? Sebenarnya sih tadi ada 2 orang yang minta tolong sama saya, tapi karena mereka anggota DPR saya nggak percaya, jadi saya kubur aja sekalian. Jadi teman-teman, saya nggak bingung, jangan tersinggung ya. Yang mau nyalek jangan tersinggung. Saya cuma mau kasih tahu kalau orang nggak percaya kayak gitu teman-teman, ya itu nggak tersinggung yang keluar kan ya. Jadi teman-teman, apa namanya, kalau orang nggak percaya itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau sekarang harusnya teman-teman percaya, teman-teman harus percaya bahwa kalau mau kaya, kalau Anda mau sukses, kan macam-macam nih motivasinya ya, percaya. Ada yang untuk mungkin kaya ya, saya tidak munafik ya. Awal pertama memang karena waktu ya, karena waktu saya yang ini awal pertama, tapi lama-lama duit juga teman-teman ya. Agama saya mengajarkan ya, kalau kemiskinan itu mendekati apa teman-teman? Tahu arti kufur nggak? Apa? Kufur itu tidak tunduk perintah Tuhan, itu kufur. Jadi kalau orang yang miskin itu sama seperti orang yang tidak tunduk perintah Tuhan. Jadi harus kaya. Cuman nih ada cumannya. Orang di Indonesia terlalu banyak dikebiri. Teman-teman tahu nggak dikebiri? Jadi kita ini kenapa banyak orang yang nggak mau kaya? Pertama karena mindset kita dihancurkan. Apa dihancurkan oleh siapa? Yang dulu-dulu kita bukannya menjelekin orang tua kita atau apa, tapi dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Kalau orang kaya itu gimana teman-teman? Kira-kira di pikiran kita? Sombong, apalagi pelit, apalagi suka marah-marah, apalagi ya banyak banget yang negatif, betul ya? Ya jarang sekali yang mengatakan bahwa orang kaya itu. Tapi orang kaya bisa menjadi orang baik nggak? Kalau ada pilihan, kalau misalnya orang miskin yang baik, orang miskin yang masuk surga, atau orang kaya yang masuk neraka, ada pilihannya yang mana teman-teman? Pilihannya yang mana? Orang kaya masuk surga, benar nggak? Tapi kita nggak pernah dikasih pilihan seperti itu. Yang ada kalau orang kaya itu sombong, pokoknya marah-marah kayak gitu kan. Nah kita banyak seperti itu kan teman-teman. Yang itu yang suka salah. Jadi teman-teman tergantung beliefnya itu seperti apa. Di sini beliefnya sama siapa? Teman-teman harus belief sama perusahaan. Prudensial. Anda jangan komplain terus, dikit-dikit komplain. Ya itu klaim nggak dibayar, komplain lagi. Ya itu gini nih, komplain lagi. Anda juga harus percaya sama siapa? Leader Anda. Kenapa? Leader Anda orang yang membawa ke bisnis ini. Jadi teman-teman kalau leadernya deket, kanan kiri thank you ya, atau kalau jauh thank you ya bro, atau thank you ya sis, ayo silakan. Yo thank you dong, harus thank you. Ya. Harusnya thank you. Teman-teman harusnya thank you. Dan satu lagi yang paling penting, beliefnya sama siapa teman-teman? Beliefnya sama siapa teman-teman?
Ya boleh angkat tangannya, semua tangan kanannya dan bilang saya. Orang kaya. Beliefnya pada diri Anda sendiri. Orang yang mau bikin Anda sukses adalah orang yang duduk di tempat duduk Anda. Tetapi ya, kalau ada orang yang ingin menghancurkan Anda, juga orang yang duduk di tempat Anda. Jadi yang membatasi semua teman-teman semua, diri teman-teman semua. Gitu. Teman-teman, nih ya, kalau belief ini kalau saya ibaratkan seperti kacamata. Ya, kenapa saya ibaratkan seperti kacamata? Karena lebih banyak ke cara pandang kita terhadap bisnis ini. Ya, kalau orang siang-siang jam 12, panas nggak cuacanya teman-teman? Panas ya, kecuali lagi mendung. Oke, anggap tidak mendung, panas kan ya? Kalau kita pakai kacamata putih, kita keluar, panas atau enggak teman-teman? Panas. Tapi kalau kita ganti kacamata jadi kacamata hitam, panas atau enggak? Adem, betul. Yang lain bilang panas, enggak, siapa bilang? Karena kita pakai kacamata hitam. Betul ya? Beda kacamatanya. Nah, tergantung teman-teman mau pakai kacamata mana memandang bisnis prudensial ini. Kalau mau kacamatanya nggak bener, bisnisnya udah banyak, tetangga kanan, belok kanan, prudensial, kiri prudensial lagi, belakang prudensial lagi. Kalau gue lempar batu pasti yang kena orang kepalanya prudensial juga. Itu belief yang nggak benar. Yang benar adalah kalau memang orang banyak jadi agent, berarti bisnis ini berkembang atau nggak teman-teman? Berkembang. Akan habis nggak bisnis ini? Tidak akan habis. Tapi kalau Anda percaya akan habis, saya barusan bicara sama Pak Sudin, saya tidak punya tim leader saya, personal saya. Kalau cucu ada ya, karena itu saya tidak bermain di luar kota. Bukan karena saya sombong, karena saya komitmen saya harus keluar kota. Saya sudah tua teman-teman. Kalau harus keluar kota saya rada ribet. Tapi nyatanya di Jakarta saya tetap dikasih rezeki kok teman-teman. 100% leader saya ada di Jakarta semua. Saya nggak bermain di daerah. Kalau nasabah adalah saudara yang di Beirut sana ada gitu ya. Tapi kalau apa leader atau saya nggak bermain di sana. Kenapa? Karena kalau kita leader kan harus komit ya keluar. Kalau kecuali Anda udah bolak-balik terus ya oke lah. Tapi saya belum mungkin ke depan saya nggak tahu, tapi sekarang ini belum. Ternyata dikasih juga. Teman-teman tahu nggak cicak itu kan cuma bermain di situ ya, nyamuk, tapi dapat makan nggak teman-teman? Dapat makan, apalagi kita ya, pasti teman-teman, orang lain bisa, kita pasti bisa nggak teman-teman? Karena begini nih ya, kalau beliefnya kuat, beliefnya bagus, ini akan menghasilkan pola pikir yang bagus. Pola pikir kita jadi bagus. Nah, kalau pola pikirnya bagus, actionnya pun bagus. Kalau actionnya bagus, resultnya pasti bagus teman-teman. Jadi kalau ada leader yang tanya, kenapa minggu ini tidak closing? Mungkin dari awalnya beliefnya nggak benar. Ragu-ragu, keraguan bisnis prudensial ini sebesar keyakinan Anda, sebesar belief Anda. Kalau belief Anda ada sedikit saja keraguan, ini nanti ngancurin pola pikirnya. Kalau sudah ngancurin pola pikir, actionnya juga hancur. Kalau actionnya hancur, resultnya hancur. Kenapa? Karena begini, contoh yang paling gampang aja. Kalau belief kita bahwa sholat itu untuk ngeliatin, ini kan, sholat itu hanya untuk supaya gue dipandang masyarakat gue orang alim, jadi sholat terus gitu kan. Nah, sudah salah dong beliefnya, bukan karena saya melakukan perintah Tuhan dong. Nanti pola pikirnya salah, ya udah. Nanti kalau misalnya nggak gimana dong, kan saya orang terkemuka di sini. Jadi nanti actionnya juga nggak benar teman-teman. Hanya kamuflase aja, hanya di pandangan orang aja. Resultnya benar nggak? Nggak benar. Sama dengan di perut teman-teman. Saya ingin mengajak teman-teman agar beliefnya dikuatin. Ya, Pak. Tapi bagaimana kalau beliefnya hancur? Nanti saya kasih tahu. Bagaimana pilnya atau obatnya? Nanti saya kasih tahu. Ya, belief itu, keyakinan itu dikuatkan. Nah, ada kata-kata yang suka orang bilang ikhlas. Teman-teman tahu maksudnya ikhlas? Betul, ikhlas itu Pak gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Nah, teman-teman saya mau kasih tahu ya. Teman-teman pengen tahu cara ini ikhlas, ilmu ikhlas yang simple. Teman-teman pengen tahu nggak? Kalau pengen tahu gini teman-teman, saya mau kasih tahu sama teman-teman kalau ikhlas itu tidak bisa dilakukan Anda hanya dengan sehari, 2 hari, 3 hari. Itu melalui latihan yang terus menerus. Sama dengan teman-teman, kalau teman-teman nggak kuatin ilmu ikhlasnya di prudensial juga akan hancur. Saya mau kasih tahu ya sebuah cerita ya. Ini cerita dan kisah ini nyata ya. Jadi ceritanya ya,
ada seorang garong ya yang mau menggarong di sebuah rumah. Ternyata begitu di